ibadah kami. Ibadah kami. Tolong kami semua. Tolong kami semua. Agar bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita masuk firman Tuhan, Kakak Nona mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk masih tetap dalam posisi berdiri ya. Masih tetap dalam posisi berdiri. Kita mau menyanyi satu lagi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Siap semuanya? Siap. Musik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang boleh disiapkan Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita dari Injil Hosea. Injil Hosea ayat pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, adik-adik, itu tadi pembacaan Alkitab kita. Sekarang Kakak Susi mau tanya, minggu kemarin adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan kita bercerita tentang apa? Ya, betul. Kalau adik-adik masih ingat, minggu kemarin cerita kita tentang anak Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan? Yaitu dengan cara mengenal Tuhan dan menyayangi, sayang sama Tuhan. Adik-adik masih ingat gimana sih caranya kita kenal sama Tuhan? Yaitu satu, dengan berdoa. Lalu kita juga membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Selain membaca, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Ya, tapi walaupun adik-adik anak Tuhan, Kakak Susi mau tanya, apakah adik-adik masih sering melakukan perbuatan dosa? Perbuatan dosa yaitu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Kita melakukan kesalahan, kita bertengkar, kita berantem sama adik kakak kita melawan orang tua, atau bahkan kita sampai berbohong. Nah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Itu artinya adik-adik belum sungguh-sungguh mengenal dan menyayangi Tuhan Yesus. Nah, hari ini seperti cerita kita minggu-minggu lalu, kita mau memperhatikan dan kita mau mendengarkan dan memperhatikan apa? Hari ini saya mau cerita tentang seorang nabi. Pekerjaannya adalah seorang nabi, namanya adalah Nabi Hosea. Nah, adik-adik masih ingat siapakah itu Nabi Hosea? Nabi Hosea itu adalah salah seorang dari 12 nabi kecil yang ada di dalam Alkitab. Pekerjaannya adalah seorang nabi di daerah Israel. Waktu itu dia memerintah saat pemerintahan Raja Yerobeam II. Dia memiliki
seorang istri yang bernama Gomer dan 3 orang anak, namanya adalah Yizriel, Lo-Ruhamah, dan Lo-Ami. Nah, pada zaman itu, bangsa Israel sudah tidak taat dan setia lagi kepada Tuhan. Walaupun mereka bangsa atau umat pilihan Tuhan, tetapi mereka masih menyembah berhala dan juga melakukan banyak sekali dosa. Salah satunya itu tadi menyembah kepada berhala. Apakah itu berhala? Berhala itu adalah patung atau benda mati yang mereka buat sendiri untuk mereka sembah. Sedangkan kalau kita menyembah Tuhan Allah, Tuhan yang hidup yang kita sembah. Nah, oleh karena perbuatan dosa mereka yang telah menyakiti hati Tuhan, maka dari itu Tuhan Yesus mengutus Nabi Hosea untuk memperingati bangsa Israel. Ya, Hosea akan memperingatkan mereka. Hosea mengingatkan mereka kalau Tuhan akan menghukum jika mereka melakukan kesalahan atau dosa, dan mereka tidak akan bisa lari ataupun melawan dari hukuman itu. Seperti dikatakan di Hosea pasal 5 ayatnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14 dikatakan, aku akan membawa lari dan tidak akan melepas. Hosea juga mengingatkan kepada umat Israel kalau mereka harus kembali setia kepada Tuhan, karena Tuhan juga menjanjikan kalau setelah Tuhan menghukum mereka, Tuhan juga akan memulihkan mereka, Tuhan akan mengampuni mereka, dan Tuhan juga akan membangkitkan mereka. Adik-adik, Nabi Hosea mau mengajarkan kepada kita kalau Tuhan itu mengasihi dan menyayangi kita, karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Tapi walaupun begitu, Tuhan juga akan menghukum kita seperti Tuhan menghukum bangsa Israel jika kita tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau di rumah, adik-adik siapa yang pernah dimarahin sama mama papanya? Nah, adik-adik tahu ketika mama papa kita memarahi kita atau menghukum kita, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Adik-adik, Nabi Hosea mengajarkan kepada kita kalau Tuhan itu sangat sayang kepada kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan juga akan menghukum kita seperti Tuhan menghukum bangsa Israel kalau kita tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Apakah adik-adik pernah dihukum oleh mama atau papa setelah melakukan kesalahan? Nah, hukuman itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Tuhan menghukum karena Tuhan sayang dan mengasihi kita, supaya kita bisa lebih baik lagi dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita perbuat, adik-adik. Ketika Tuhan menghukum kita, seperti yang dikatakan oleh Nabi Hosea, kalau Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita. Asalkan kita mau mengakui kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi, lalu kita mau kembali taat dan kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu, bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yaitu dengan membaca Alkitab dan firman Tuhan, dan juga dengan cara berdoa. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah membaca Alkitab, bukan hanya dibaca, tapi kita juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa saja kita melakukan firman Tuhan, yaitu dengan cara hidup jujur, kita mau mengasihi sesama kita, dan kita juga mau menghormati kedua orang tua kita. Selain itu, kita juga mau belajar dari oma-opa kita yang selalu bersukacita dan selalu bertekun dalam mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Lalu, apa yang akan terjadi kalau kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hosea, Tuhan akan menerangi kita seperti fajar. Fajar itu kalau matahari terbit, dia terang. Nah, seperti itulah Tuhan akan menerangi kita, yang dari
bersih dan tidak melakukan dosa lagi. Dan Tuhan akan datang seperti hujan. Tuhan akan memberikan berkat kepada kita di dalam kehidupan kita. Mari kita semuanya, kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau ucapkan sama-sama ya, aku mau tekun mengenal Tuhan. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini adalah kita harus membantu detektif Bible untuk melengkapi ayat Alkitab berikut ini. Adik-adik coba pecahkan kode rahasianya ya. Petunjuknya ada di dalam tabel. Setelah adik-adik menemukan jawabannya, adik-adik menuliskan ayat Alkitab tersebut di selembar kertas dan garis bawahi jawaban kode rahasia yang sudah adik-adik temukan. Jangan lupa untuk mengirimkan foto jawaban ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, kawan, tadi firman Tuhannya bagus banget loh, Kak. Nah, kakak ingat kan, tadi kakak Eva dan kakak Susi sudah bercerita tentang firman Tuhan yang luar biasa. Kata firman Tuhan yang di situ mengatakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat sayang kepada kita semuanya. Tapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus juga bisa marah kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus mau kita melakukan hal-hal yang baik, dengar-dengaran sama mama, dengar-dengaran sama opa, dan mau melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Seperti itu kan, Kak Oleh? Iya, kakak. Nah, adik-adik, hari ini kita mau menyanyi sebuah lagu. Lagunya K-A-S-I-H. Musik. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami bukan hanya untuk mendengar Tuhan, tapi kami juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus selalu berkati mereka di dalam pekerjaan. Biarlah pekerjaan mereka boleh mendatangkan berkat yang dari Tuhan. Tuhan juga selalu memberikan mereka kesehatan dan memberikan kesabaran dalam mereka merawat kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada, terkhusus gereja GPIB Maranatha Bandung. Tuhan kiranya memberkati para jemaat Tuhan, juga untuk pendeta, para presbiter, pengurus pelkat dan pelayan pelkat. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanannya, sehingga lebih banyak lagi orang yang terberkati. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini dari mulai pusat sampai pelosok, begitu juga pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden.
Tuhan berikan hikmat supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik, terkhusus dalam menangani wabah saat ini yaitu COVID-19. Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan bangsa kami menjadi lebih baik. Tuhan juga berkati orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa membantu para pasien-pasien Tuhan Yesus yang terkena COVID. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memulihkan dan memberkati mereka dan menjaga mereka selalu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami perahaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, untuk persembahan adik-adik bisa menitipkan ke mama atau papa, atau adik-adik juga bisa mengirimkan lewat rekening yang ada di bawah sini. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu persembahan. Musik. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Adik-adik semua bisa lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, lihat kasih ya, hari ini ibadah kita sudah mau berakhir. Wah, tapi adik-adik ingat ya, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah IPA setiap hari Minggu jam 9. Jangan lupa ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyi satu buah lagu untuk ibadah penutup kita hari ini. Satu lagu. Masih berdiri ya adik-adik ya. Musik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami semua boleh mengikuti IMPA dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami selalu sepanjang hari ini, diberikan kesehatan agar minggu depan kami boleh berkumpul lagi di dalam ibadah IMPA sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dah.